Salam jumpa kembali ya. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kita lanjut kepada merubah data ordinal ke interval melalui MSI ya, atau Method of Successive Interval, dan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi. Nah, untuk melakukan konversi data ordinal ke interval, ya, sebelum melakukan pengujian validitas data, reliabilitas data, dan uji regresi, terlebih dahulu harus merubah data ordinal ke interval melalui Microsoft Excel dengan menginstal program MSI atau State 97. Dan aplikasi tersebut dapat Anda download ya, melalui mesin pencari. Baik, kita lanjut. Nah ini ya, data sebelumnya ini berupa data ordinal. Nah ini ada aplikasi ya MSI, Anda klik State 97. Enable, maka akan muncul ini add in, klik, Anda klik successive interval. Nah ini klik mana data yang akan dikonversi ya, kita masukkan hanya alternatif jawabannya saja, tidak dengan jumlah skornya. Oke, lanjut ya. Kita simpan di bawah. Next, select all. Next. Nah, kita skor minimal 1 dan skor maksimalnya 5. Maka ini diganti cukup 5. Ganti 5. Finish. Nah, inilah hasil daripada konversi ya, data ordinal ke interval. Untuk lebih jelasnya kita copy dulu ini. Ini juga biar tidak bingung. Ini jumlah skornya X dan Y. Ya, kita jumlahkan untuk nanti selanjutnya untuk dilakukan uji validitas dan reliabilitas data serta untuk uji regresinya. Oke, ini untuk Y. Kopikan, tarik ke bawah. Oke, sudah super. Nah, inilah yang sudah jadi ya, konversi dari data ordinal ke interval. Ya, setelah ini Anda kopikan semua. Nah, lalu Anda copy, ya, bisa menekan Ctrl C, nanti Ctrl V di SPSS-nya. Ya. Baik, kita lanjut. Kan ke uji validitas, reliabilitas, dan uji regresi. Baik, kita lanjutkan kepada bagaimana menguji validitas data terlebih dahulu ya. Masuk ke analis, correlate bivariate. Ya. Anda masukkan dulu untuk variabel X sampai 18 dengan jumlah skornya X, lalu oke.
ininya persen. Oke. Nah, diperoleh seperti ini. Lihat nilai R-nya. Ya, tiap butir pertanyaan. Ini menunjukkan butir pertanyaan ke-1 ya. Dengan jumlah skornya diperoleh 712. Anda bandingkan dengan nilai R tabel. 5%, 25 diperoleh 0,396. Ya, berarti butir pertanyaan pertama itu masih lebih besar daripada R tabel. Ya. Maka bisa dikatakan valid. Ya, juga dapat dilihat semuanya menunjukkan lebih besar dari R tabel. Maka R hitung ini dinyatakan semuanya, ya, butir pertanyaan ini dinyatakan valid. Bagaimana dengan variabel Y-nya juga sama. Ya, Anda lakukan ke analis, correlate, Anda reset dulu, masukkan dari 19. Dengan skor variabel Y-nya, jumlah skornya. Oke. Nah, ini juga bisa dilihat ya, lebih besar dari R tabel ya. Ini R hitungnya. Kalau dicek semuanya menunjukkan ya lebih besar dari R tabel. Maka untuk semua butir pertanyaan variabel Y bisa dikatakan valid. Selanjutnya bagaimana uji reliabilitas ya. Anda ke analis, scale. Nah, ini untuk variabel X terlebih dahulu ya. Jadi hanya butir pertanyaan saja atau skor ya. Skor pertanyaan daripada variabel X. Anda masukkan ini pakai Chromebase alpha, oke. Nah, ini ya, nilai Chromebase alpha diperoleh 0,921. Ya, ini lebih besar dari ketentuannya, yaitu lebih besar dari 0,6, maka bisa dikatakan reliable. Nah, demikian juga dengan variabel Y ya. Ini Anda reset. Nah, berarti untuk variabel Y ini dari 19. Nah, sama, oke. Nah, ini diperoleh 0,932. Ya, artinya lebih besar dari ketentuan yaitu 0,6. Jadi variabel seluruh pertanyaan variabel Y bisa dikatakan reliable ya. Oke, selanjutnya bagaimana uji regresi? Ke analis regression ya. X untuk independen dan Y untuk dependent. Oke. Nah, ini hasilnya. Anda bisa screenshot untuk di bab 4 pembahasan. Ini nilai koefisien korelasi dari produk moment person. Ya, diperoleh 0,863 atau 86,3% ya. Keratan hubungan X dengan Y, sementara untuk R square atau koefisien determinasi diperoleh 0,745 atau 74,5% ya. Variabel X berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya sig ini lebih kecil dari 0,05 ya. Berarti bisa akan sangat signifikan. Ini untuk persamaan regresi Y sama dengan A plus BX, ini A-nya dan ini untuk nilai B-nya. Untuk T jika responden penelitiannya itu adalah menggunakan teknik sampling, maka diujikan ya,
dengan T-tabel. Ya. Ini T-hitung, maka Anda harus bandingkan dengan T-tabel. Mana T-tabel? Kita lihat. Nah ini ya untuk T-tabel, karena ya, ketentuannya DF-2 atau degree of freedom, maka 25 jadi jumlah responden dikurangi 2, 23. Ya. Kita pakainya yang ini 0,05 alfanya, ya, atau 5%. Nah, maka bisa dilihat ya, karena ini 8 ya, titik 192, maka lebih besar dari T-tabel. Ya. Jadi bisa disimpulkan X berpengaruh terhadap Y. Demikian barangkali yang bisa dapat saya sampaikan untuk pembahasan ya, tentang bagaimana mengolah data statistik, ya, terutama mulai dari proses ya, distribusi frekuensi, ya, mengkonversi data ordinal ke interval, uji validitas, reliabilitas data, dan uji regresi. Semoga bermanfaat.